Alien. Seperti apa sih alien itu? Apakah alien itu jin? Ataukah alien itu adalah rekayasa Dajjal? Atau benar alien itu adalah makhluk hidup yang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah alien ini adalah dabbah yang dimaksud dalam Al-Quran, binatang yang akan muncul di akhir zaman yang membedakan antara orang kafir dan orang beriman? Wallahu alam. Mari kita simak bersama keberadaan alien dalam Al-Quran. Sebelumnya mohon diikuti dan disimak video ini hingga selesai, dan berikan masukan dan komentar kalian mengenai pandangan dan tanggapan kalian. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas keberadaan alien dalam Al-Quran. Para ilmuwan telah menemukan lebih dari 2000 planet asing tercatat sejak tahun 1995. Dan lebih dari separuh penemuan ini ditemukan oleh teleskop luar angkasa Kepler NASA. Kepler diluncurkan oleh NASA pada tahun 2009 dengan tujuan berburu planet Eka Surya dan menentukan berapa banyak planet di luar tata surya kita. Nah, karena menggunakan teleskop Kepler, maka setiap penemuan planet baru akan diberikan nama awalan menggunakan Kepler. Seperti Kepler-452b atau Kepler-4b, dan masih banyak lagi. Merangkum dari laman Space, hasil penemuan planet baru tersebut ada 6 planet yang menyerupai bumi, di mana diyakini planet tersebut memiliki kemiripan dan layak huni seperti bumi. Berikut ini 6 planet paling mirip bumi yang sudah ditemukan yang dinyatakan layak huni. Pertama, planet Gliese 667 cc. Kedua, planet Kepler-22b. Ketiga, planet Kepler-69c. Keempat, planet Kepler-62f. Kelima, planet Kepler-186f. Dan yang terakhir, keenam, planet Kepler-452b. Lalu, planet manakah yang paling layak dihuni? Dari 6 tadi, planet Kepler-22b dianggap sebuah planet yang paling layak huni. Kondisinya mirip dengan bumi, letaknya sejauh 600 tahun cahaya dari bumi, atau 1 tahun cahaya sama dengan 10 triliun kilometer. Oh ya, sekedar informasi tambahan, kalau di bumi 1 tahun 360 hari, maka di Kepler-22b 290 hari. Namun, bintang atau matahari yang dikelilingi Kepler-22b lebih kecil dan lebih dingin dengan memancarkan cahaya 25% lebih redup dari matahari. Dan jarak Kepler-22b ke mataharinya lebih dekat 15% daripada jarak bumi ke matahari yang mencapai 150 juta kilometer. Lalu, timbullah pertanyaan. Pertanyaannya, apakah manusia di bumi hidup sendirian di alam semesta yang sangat luas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Kalau jawabannya tidak, maka sesungguhnya manusia punya saudara yang hidup di planet lain yang dikenal dengan alien, makhluk hidup angkasa luar. Di mana layaknya bumi planet Kepler-22b yang menurut para ilmuwan dapat dihuni? Akhirnya menimbulkan pertanyaan, apakah di Kepler-22b apakah ada penghuninya? Dan apakah ada makhluk hidup yang mendiaminya? Kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril
15 abad lalu secara menakjubkan telah menyebutkan adanya makhluk hidup di luar angkasa yang dinamakan dabbah. Seperti yang disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 29 dan surat An-Nahl ayat 49. Dalam bahasa Arab, dabbah memiliki makna makhluk hidup yang memiliki jasad kasar, baik jantan maupun betina, baik berakal maupun tidak berakal. Sehingga makhluk hidup seperti manusia, alien, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan dapat digolongkan sebagai dabbah. Sedangkan makhluk halus seperti jin dan setan bukan termasuk dabbah. Berikut ini arti dari Quran Surat Asy-Syura ayat 29. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit-langit dan bumi, dan apa yang ditebarkannya pada keduanya di makhluk melata atau dabbah, dan dia berkuasa mengumpulkannya apabila dikehendakinya. Selanjutnya, arti dari Quran Surah An-Nahl ayat 49. Dan kepada Allah bersujud apa yang ada di langit-langit dan bumi daripada makhluk melata atau dabbah dan malaikat-malaikat, sedang mereka tidak takabur atau arogan. Ayat Al-Quran pada surat Asy-Syura ayat 29 dan surat An-Nahl ayat 49 tersebut menentang para astronom untuk menemukan adanya makhluk hidup di luar bumi yang hingga sekarang belum pernah diketahui keberadaannya. Adanya UFO yang sering mampir ke bumi, meski saat ini belum berhasil melakukan kontak langsung secara fisik dengan manusia, namun ada juga yang mengaku telah melakukan kontak fisik dengan alien. Minimal mengindikasikan adanya makhluk hidup berperadaban modern di luar bumi. Tidak menutup kemungkinan ilmu dan kebudayaan mereka jauh lebih maju daripada umat manusia. Dan apakah alien tersebut adalah jin atau bukan? Dan apakah ada hubungannya dengan Dajjal? Wallahu a'lam. Namun, dengan berbagai bukti dan sanggahan mereka sudah mampu mencapai bumi. Sementara teknologi luar angkasa umat manusia di bumi belum mampu mencapai eksoplanet, di mana mereka tinggal yang jauhnya tahunan cahaya dari bumi. Namun yang jelas, sekarang tinggal menunggu waktu. Apakah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun mendatang pada abad milenium ketiga atau keempat, umat manusia di bumi akan mampu melakukan perjalanan atau wisata keluar angkasa, sehingga melampaui sistem tata surya matahari yang saat ini memiliki 8 planet termasuk bumi. Dengan demikian, diharapkan nantinya umat manusia di bumi dapat melakukan kontak langsung secara fisik dengan alien yang tinggal di eksoplanet. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran tersebut. Sehingga nantinya akan terjadi hubungan persahabatan yang disertai dengan ilmu teknologi dan kebudayaan antara umat manusia di bumi dengan alien di eksoplanet. Penemuan planet Kepler 22-b, Gliese 581d, Gliese 581e, Coro-Exo 7b, dan eksoplanet lainnya yang mirip dengan bumi, serta keberadaan alien semakin membuktikan kemujizatan dan kebenaran kitab suci Al-Quran. Itulah tadi rangkuman mengenai keberadaan alien dalam Al-Quran. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.